gitu ya. Jadi jangan dibayangkan PK online itu, terutama para PD, para PP gitu ya, termasuk PN itu ketir-ketir ya. Kemarin diskusinya itu, wah kalau Pak Jemadi sebagai PN itu, kemudian nilai PK online-nya itu hanya 50, itu betapa malunya gitu ya. Ya malu sih, malu. Tetapi jangan diperbesar malunya itu gitu ya. Ya, jadi artinya PK online itu untuk mengukur kemampuan kita masing-masing. Bahkan kemarin guyonannya Pak Huda, kalau memang mereka curang, tanda petik ya, curang itu maksudnya turunan, kemudian ngerepek dan sebagainya. Ya sudah, justru dengan nilai yang tidak tinggi, itu berarti Bapak Ibu punya kesempatan untuk mendapatkan pelatihan, jadi guru sasaran. Saya tuh senang kalau misalnya jadi guru sasaran PD1 gitu misalnya. Karena saya terus terang jujur saya nggak paham tentang kurikulum merdeka gitu ya. Nanti pas PD1 yang jadi PD-nya pas Bu Mufatirah, keren tambahan PN terus kena jadi guru sasaran, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya lebih senang begitu. Kenapa? Ya memang tugas kita, memang kewajiban kita untuk meningkatkan kompetensi. Ya. Jadi walaupun PN itu bisa jadi kemungkinan saya jadi guru sasaran karena memang nilainya kecil gitu ya. Ya mungkin profesional 2 nilai saya tinggi, tapi PD1, PD2, PD3 bisa jadi nilai saya cuma 50. Nah, itu kan ada kemungkinan saya kena jadi guru sasaran. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu para guru tidak usah panik, tidak usah merasa piye dan sebagainya, jalani saja. Jadi jalani saja karena PK online itu disetting sangat enjoy gitu ya. Nanti biarkan Pak Huda yang menjelaskan. Tapi intinya yang pernah saya nguping waktu rapat-rapat bersama Pak Huda dan kawan-kawan itu, kita buat enjoy saja. Bapak Ibu bisa ngerjakan dari rumah, Bapak Ibu bisa, ya tapi tergantung lah nanti kabupaten kota bagaimana men-settingnya. Tapi dari pihak tim pusat itu membuatnya relax, tapi tetap serius. Itu kaitannya dengan PK online. Kemudian kaitannya dengan PETAS PAI atau program-program dari provinsi, mohon nanti Pak Roy berkenan sekaligus nanti perkenalan Pak Roy. Jadi kawan-kawan kita ini banyak yang belum kenal yang mana Pak Roy. Pokoknya yang paling ganteng. Di sini tertulis perencanaan ya. Kayaknya masih belum move on dari perencanaan ya Pak. Ya, jadi Pak Roy itu dulu di perencanaan. Alhamdulillah saya sudah ketemu beliau pada saat saya mengantarkan Pak Arif dari Sudit sowan ke Pak Roy dan alhamdulillah beliau orangnya sangat terbuka untuk mendapatkan masukan, bahkan beliau sangat konsen. Apalagi saya baru tahu kalau Pak Roy ini MPDI Pak. Saya pikir itu karena orang perencanaan tuh sarjana keuangan atau gitu, ternyata MPDI. Nah, kalau MPDI kan berarti ya sama dengan kita semua. Saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan dan mohon nanti Pak Yahya juga memberikan pencerahan 3 hal itu yang akan kita dapatkan dari pertemuan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas rawuhnya Pak Huda, Pak Roy, dan nanti Pak Yahya yang akan memberikan tausiah pada kita. Saya kembalikan ke Pak Sekretaris. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sekretaris. Terima kasih pada Pak Jemadi selaku Ketua MGMP PAI Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya, bagaimana Pak Nurhuda tadi mau maju apa tetap sesuai jadwal Pak Nurhuda? Sekarang Pak Roy dulu aja. Oh gitu. Okay. Baik, untuk selanjutnya
sambutan dari tim SMP, SMPLB bidang PAIS kantor wilayah Kemenak Provinsi Jawa Timur pada Pak Roy Muhammad Prahoro MPDI, kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya nggih Pak, Bapak Ibu ini? Jelas. Terdengar jelas Pak. Jelas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Suatu kebahagiaan bagi saya sebetulnya untuk pertama kali bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu dari MGMP, baik pengurus MGMP provinsi maupun MGMP kabupaten kota. Sebelumnya kami akan menyapa yang terhormat Ketua MGMP SMP SMPLB Provinsi Jawa Timur, Pak Jemadi, beserta jajaran pengurus. Juga ada Pak Yatna, saya sudah pernah bertemu dengan beliau, Pak Yatna. Juga para ketua dan pengurus MGMP SMP SMPLB Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Dan para peserta Zoom meeting yang berbahagia. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Roy Muhammad Prahoro. Mulai awal Maret lalu saya diberikan amanah sebagai ketua tim SMP SMPLB pada bidang PAIS. Ini sebetulnya sebuah penugasan dan pengalaman dan juga tantangan bagi saya yang selama ini saya sebetulnya belum pernah sama sekali bertugas di ruang lingkup pendidikan. Ini merupakan suatu tantangan tersendiri karena saya akan bekerja semaksimal mungkin, terutama terkait dengan amanah yang diberikan sebagai ketua tim SMP SMPLB. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu bisa berkolaborasi nanti dengan kami yang ada di Kanwil. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah SAW, Nabi pada akhir zaman, dan beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu peserta Zoom meeting, PK online atau pemetaan kompetensi online ini sesuai dengan surat dari Bapak Direktur PAI tertanggal 18 April merupakan bagian dari rangkaian kegiatan program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PPKB bagi guru PAI. Program ini merupakan amanah regulasi yang harus dilakukan untuk peningkatan kompetensi guru PAI. Proses ini sebagai pemetaan kompetensi guru PAI sebagai diagnosa awal kompetensi apa yang perlu ditingkatkan. PK online bagi guru PAI ini sangat penting, artinya untuk mendapatkan data kompetensi guru PAI secara real. Guru PAI yang ada tersebar di seluruh pelosok diperlukan monitoring untuk melihat kebutuhan guru di satu wilayah dengan wilayah yang lain. Sehingga melalui pemetaan kompetensi online dapat diketahui peta dan profil kompetensi guru untuk menentukan ketepatan dalam pemberian pelatihan. Untuk mewujudkan hal tersebut sebetulnya diperlukan koordinasi intensif antara kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dengan dinas pendidikan terkait agar pelaksanaan PK online dapat maksimal dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga seluruh guru dapat mengikuti, dapat terpetakan kompetensinya dan mendapatkan pelatihan melalui PPKB GPAI.
Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang berbahagia, semoga dengan adanya program PK online ini dapat berjalan dengan baik dan kedepannya harapan kami dapat didukung oleh anggaran yang memadai. Tadi sempat disinggung oleh Pak Jemadi terkait untuk pelaksanaan pentas PAI. Ini perlu kami sampaikan, perlu kami informasikan pada Bapak Ibu peserta Zoom meeting bahwa untuk sementara ini kami belum banyak mendapatkan informasi terkait untuk pelaksanaan pentas PAI, karena di pusat pun sampai saat ini apa ya Pak ya, jadi akun mata anggaran yang digunakan untuk pentas PAI tersebut belum muncul, belum keluar. Tetapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini mata anggaran tersebut bisa turun, karena jika tidak didukung oleh anggaran yang memadai, itu juga kurang maksimal nanti pelaksanaannya. Jadi sementara untuk pentas PAI kami belum banyak bisa menyampaikan informasi yang positif. Insya Allah jika nanti ada kabar yang lebih baik akan kami sampaikan. Kami mohon doa Bapak Ibu semua agar kita semua terutama untuk anggaran PAI dapat turun dari pusat. Berikutnya program untuk SMP LB yang ada di Kanwil ini, kami dalam waktu dekat ini akan mengadakan monitoring Pak, itu untuk pelaksanaan ujian sekolah. Jadi kami akan turun ke kabupaten kota terkait monitoring pelaksanaan ujian sekolah. Insya Allah dilaksanakan nanti di medio Mei atau sebelum medio Mei akan kami laksanakan pantauan pelaksanaan US untuk SMP. Juga salah satu tusi dari seksi SMP LB tersebut adalah kami akan melakukan penilaian akan mengadakan penilaian terkait Pak guru atau pengawas yang ada di Kanwil itu ialah yang dari golongan 3C ke 3D atau 3D ke 4A. Sedangkan untuk yang 4A ke 4B, untuk yang tahap pertama sudah kami kirimkan berkasnya itu insya Allah di medio April, sekitar tanggal 13 sampai 15 April kami sudah berangkat ke Jakarta. Sedangkan yang untuk yang sesi kedua, babak kedua ini kami masih menunggu surat dari pusat. Saya rasa begitu saja Pak Jemadi. Nanti insya Allah diskusi bisa kita sambung kembali. Ini kami sangat berbahagia lah. Nanti kapan-kapan kita bisa bertemu secara offline Pak ya, secara luring ya. Siap. Saya rasa begitu Bapak. Akhiran walau muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Roy Muhammad yang tadi telah memberikan paparan tentang PK online yang sudah dibahas juga, sudah disinggung, kemudian juga pentas PAI dan sebagainya yang kaitannya dengan informasi yang sangat kita
harapkan. Baik, untuk selanjutnya, siapa dulu nih Pak? Huda dulu atau Pak Cahya dulu? Pak Huda monggo, Pak Huda dulu. Saya ya. Oh monggo. Baik, selanjutnya sosialisasi PK online oleh Pak Nur Huda Kurniawan, MSI. Beliau ini merupakan tim pusat PPKP GPAI ya, sekaligus juga saat ini sedang di sekretaris. Mau kepada Pak Nur Huda kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Tim dan jenjang SMP, Bapak Ketua GMP BNI SMP bersama sekretaris dan seluruh jajarannya, dan teman-teman Ketua GMP, sekretaris daerah di seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersilaturahmi untuk berbagi informasi ya terkait dengan program pendidikan agama Islam di Provinsi Jawa Timur, terutama untuk jenjang SMP. Terima kasih saya diberi kesempatan oleh Mas Madi selaku Ketua GMP untuk sharing ya terkait dengan pemetaan kompetensi ini yang sering ditanyakan baik di grup pengawas untuk GKI maupun grup AKPAI di semua level ya. Bahkan saya mendapati sejumlah provinsi termasuk kita yang di Jawa Tengah, termasuk AKPAI pusat gitu ya, rame-rame sekarang membuka PK online. Nah sementara Jawa Timur kan dengan tangan dingin Pak Jumaji, kita adem ayem gitu Pak Jumaji ya. Justru ini yang saya harapkan, meskipun adem ayem, tapi bukan berarti kita tidak mempersiapkan diri, gitu ya. Terus tahapan-tahapan itu harus kita lalui. Jadi kalau terkait dengan sosialisasi, Bapak Ibu, sudah ada link YouTube yang Bapak Ibu bisa akses. Jadi hari ini ada 30.000 guru yang sudah mengakses YouTube terkait dengan sosialisasi PK online yang insya Allah Jawa Timur tanggal 9 ya, 9 Mei pelaksanaannya. Nah, namun demikian saya sangat berharap Bapak Ibu Ketua MGMP segera berkoordinasi dengan seksi PAIS di kabupaten kota masing-masing. Ini saya tunjukkan hasil mana tadi? Oh hilang ya. Sebentar, saya bisa share screen ya. Ya, hasil Jawa Timur nih. Jawa Timur yang sudah laporan ini. Ini saya bisa share screen nggak Pak? Pak Sekretaris? Bisa, silakan. Saya, oke. Seluruh, ayo saja deh. Biar saya bisa interaktif. Ini, kelihatan nggak? Ya. Halo, Oke. Kelihatan kurang besar ya. Dikit. Oke, mari kita lihat. Ya, dari seluruh kelihatan Pak, kelihatan ya. Ini yang sudah laporan Bapak Ibu. Kabupaten Sidoarjo SMP ini yang fokus di sini SMP. Ini laporannya semuanya berkumpul. Ponorogo, Magetan, Tulungagung, Surabaya, Kota Kediri, Kabupaten Ngawi. Yang lainnya 38 kabupaten kota mana? Ini baru 7 kabupaten ya. 2 kota, 5 kabupaten. Lainnya sampai sekarang tanggal berapa sekarang? 27 ke 28. 28. Nah, belum laporan, padahal sudah mendekati bulan Mei ya. Ini laporannya berkumpul. Artinya teman-teman belum melaporkan atau Bapak Ibu kasih PAIS, Pakis Pendis di kabupaten kota belum memberikan report terhadap hasil koordinasi dengan KKG dan MGMP. Ini stop screen-nya mana nih? Oke, stop ya. Baik, jadi baru 5 kabupaten 2 kota tadi. Yang
sudah laporan, sementara yang lain belum. Ada dua kemungkinan. Yang pertama sudah koordinasi, tapi belum dilaporkan. Yang kedua belum berkoordinasi dan belum laporan. Nah itu kemungkinan. Nah itu bisa yang bisa menjawab Bapak Ibu, apakah sudah berkoordinasi dengan seksi PAIS-nya atau belum. Nah terkait dengan skema ini, tadi mungkin bisa saya share ya. Tadi yang saya buka tadi sudah saya share ulang ya. Yang ini kita langsung ke skema. Nah di sini terkait dengan ini skema pelaksanaan ini Bapak Ibu. Oke. Ini kan para ketua KKG FGB harus berkoordinasi dengan pengawas, dengan seksi PAIS di kabupaten kota untuk menentukan skemanya. Nah tadi ada pertanyaan, mandirinya itu seperti apa? Kalau berkumpul seperti apa? Itu ya, mungkin ada pertanyaan di situ. Mandiri itu Bapak Ibu guru bisa melaksanakan atau mengikuti PK online secara mandiri, artinya tidak dikoordinir oleh KKG dan MGMP untuk berkumpul. Tetapi tetap saja nanti melaporkan berapa orang yang akan melakukan mandiri itu, melalui siapa? Pengawas PAI-nya masing-masing. Nah, sehingga data GPAI yang mengikuti PK online itu jelas gitu. Nah karena itu nanti dimohon Bapak Ibu Ketua MGMP untuk menyampaikan informasi ini kepada seluruh GPAI di kabupaten kota masing-masing. Disepakati saja apakah mandiri atau berkumpul. Kalau berkumpul ada risikonya kan. Jadi berkumpul itu butuh waktu tertentu, kemudian menentukan tempat, ya kan. Kalau berkumpul di satu tempat itu kita pakai konsumsi apa tidak, itu terserah itu kepada KKG dan kepada FGMP apakah mau seperti itu atau sudahlah di sekolah seperti kegiatan MGMP biasanya, monggo. Yang kami sediakan adalah LMS yang kita buka mulai jam 7 pagi ya, sampai jam 16 sore ya. Di jam 7 pagi sampai jam 16, sehingga kapan saja dimulai, mau jam 7, mau jam 8, mau jam 9, silakan saja, karena dia akan memulai sesuai dengan startnya masing-masing. Tetapi kalau dikoordinir oleh MGMP, tentu ketika nanti menghadapi kesulitan bisa langsung dikomunikasikan. Siapa komunikasi yang bisa kita hubungi ketika ada masalah ketika PK online? Nah, di slide yang kita bagikan di YouTube yang kita share itu kan ada nomor kontak ya, ada kontak personnya. Nah, bisa menghubungi itu ya. Tapi kita akan melayani melalui MGMP dan KKG, sehingga tidak semua guru kemudian masing-masing akan telepon, biar teman-teman KKG itu ikut membantu ya di sini. Ini terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Pak, bagaimana sistem pelaksanaan PK online itu? Bapak Ibu, banyak pertanyaan yang masuk ke kami. Apakah tanggal 8 itu kita akan dikumpulkan untuk Zoom simulasi? Saya jawab tidak. Tidak perlu guru-guru kita itu tidak perlu ditakut-takuti dengan simulasi maupun pelaksanaan ini, nggak perlu. Ya, cukup disampaikan saja bahwa simulasi itu bisa kita akses di akun siaga masing-masing. Nah,
akun siaga masing-masing. Di akun siaga masing-masing itu nanti setelah masuk di siaga, nanti ada pop up yang Bapak Ibu bisa akses, akan mengikuti PK online gitu. Nanti kalau sudah diakses akan muncul seperti ini. Kita klik PK online, ya, masuk ke CPT-nya, itu akan muncul seperti ini. Ya. Nah, hari itu ketika kita memasukkan username dan password, maka Bapak Ibu belum bisa mengerjakan. Kenapa? Karena masih simulasi. Nah, untuk melakukan simulasi, Bapak Ibu klik latihan di sini. Latihan CPT. Di sini akan ada demo soal ya. Demo soal bisa disimulasikan masing-masing. Dan yang perlu diketahui bahwa ketika Bapak Ibu guru menjawab soal ini, kemudian terjadi error, hang, dan seterusnya, nggak perlu khawatir karena semua yang sudah di-input tidak akan hilang. Jadi bisa kemudian tiba-tiba tertutup gitu, nggak perlu takut karena semuanya akan otomatis tersimpan. Dan di sini tidak ada klik simpan. Ya, yang ada adalah klik jawaban, kemudian bergeser ke soal berikutnya. Kecuali kalau ragu-ragu, tandai ragu-ragu akan berwarna berbeda. Kalau sudah selesai semua, masuk yang ragu-ragu tadi, kita klik semua selesai, tidak ada soal tersisa, maka bisa diklik selesai ujian. Tidak diklik pun, maka nanti otomatis akan selesai dengan sendirinya dan jawaban akan tersimpan. Jadi tidak perlu bertanya, kalau sudah selesai bagaimana? Ya sudah ditutup laptopnya, selesai. Terus nilainya ada di mana? Ketika selesai ujian, ya udah selesai Pak. Waktunya masih ada di situ kan, masih nanti akan muncul waktu selama 3 jam, hitung mundur ya. Nilai akan muncul pada akun siaga masing-masing. Ya, pada akun siaga masing-masing. Mungkin tidak di saat itu langsung muncul ya pemetaannya. Kita tunggu waktu, masih ada waktu untuk rekap pemetaan hasil PK online itu di LMS masing-masing, di siaga masing-masing. Kalau di pengawas insya Allah kita sudah beritahu sebagian yang mengikut Zoom di beberapa zona, kita informasikan pengawas bisa melihat hasil Bapak Ibu, tetapi tidak berupa nilai, tenang saja. Nilainya pengawas juga tidak tahu, Anda dapat nilai 30 atau 20 atau 10, nggak tahu pengawasnya. Yang diketahui adalah pelatihan yang harus dia ikuti apa. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, ya, terkait dengan sistem ini, nanti setelah Bapak Ibu mengikuti simulasi di tanggal 9, Bapak Ibu GPAI bisa mulai mengerjakan jam 7 pagi. Apakah jam 7 pagi itu semuanya harus start? No. Tidak. Silahkan sesuai dengan kesepakatan masing-masing mau dimulai jam berapa. Kalau terkumpul kan berarti di KKG ke GMP masing-masing kan. Yang harus disiapkan hanya 2. Apa itu? Yang pertama, mungkin ini bisa dicatat ulang. Pertama, laptop berkamera atau handphone Android. Kalau handphone Android-nya dibutuhkan, berarti dia harus install siaga. Kecuali mau pakai browser ya, silakan aja. Tapi saya sarankan diinstal dulu siaganya. Tapi kalau mau pakai browser ya silakan. Browser seperti ini. Kalau pakai laptop nggak perlu instalan, langsung masuk ke siagapendis.com, kemudian masukkan username password, nanti masuk di aplikasi PK online yang ada di situ. Tinggal dimainkan. Jadi yang pertama yang disiapkan adalah laptop berkamera atau HP berkamera. Bagaimana kalau HP-nya tidak berkamera? Maka secara otomatis nanti sistem akan ngeblok bahwa soalnya itu akan tertutup hitam gitu ya, karena kameranya tidak on. Ya, karena itu dipastikan kameranya bisa dipakai.
Yang ketiga, kenapa? Oh ya, sorry. Tadi yang satu kan. Yang kedua, yang harus disiapkan adalah username dan password siaga masing-masing. Jangan sampai ketika tanggal 8 simulasi masih bertanya, passwordku apa, username-nya apa, saya lupa. Nanti kasihan itu operator Kapota tanggal 8 sibuk semua ditanyai, diminta reset password. No. Karena itu Bapak Ibu, Pak Ketua MGMP tolong sampaikan dan koordinasikan tanggal 5 maksimal semua GPAI di wilayah Bapak Ibu wajib pegang akun masing-masing, minta ke operator kalau lupa, kalau nggak bisa diakses minta direset. Maksimal tanggal 5 sudah clear, nggak ada lagi yang tanya soal username password, karena itu senjata untuk masuk. Kemudian kalau sudah dapat username password, masuk akun siaga masing-masing. Saya khawatir selama ini absensi diupload yang upload operator sekolah, sehingga laptopnya itu yang dibuka pakai laptopnya sekolah. Kalau laptopnya sekolah kan yang nyimpen username password kan komputernya sekolah, operator itu yang buka. Yang ngupload jadwal mengajar ya operator sekolah. Itu yang saya khawatirkan, karena terjadi, saya tanya di guru-guru binaan saya, wah itu operator Pak, loh, tapi yang absen bukan Anda sendiri. Ya ada yang sudah mulai ada sendiri, tapi masih banyak yang operator sekolah. Jadi lebih paham operator sekolahnya. Jangan sampai yang mengerjakan nanti operatornya sekolah ya. Nah ini yang jadi catatan. Karena itu pastikan informasikan ini kepada masing-masing GPAI. Pastikan tanggal 5 semua bisa akses siaga masing-masing. Ada pertanyaan begini di beberapa provinsi, Pak, kalau nanti nggak jujur gimana GPAI? Kan yang ngajari jujur itu kan GPAI, masa GPAI-nya nggak jujur sih? Kalau saya kok percaya ke GPAI-nya, saya sangat percaya ke Bapak Ibu. Kalau Anda tidak jujur, berarti Anda membohongi diri Anda sendiri. Oh, saya sudah terlanjur percaya kok. Gitu ya. Kalau saya percaya, Bapak Direktorat PAI percaya, dan Bapak Ibu dipercaya oleh Direktorat PAI, ya, maka kalau Bapak Ibu kok ternyata berlaku curang dan tidak jujur, yang rugi bukan kami. Tidak ada kerugian sedikit pun bagi tim, bagi kami, dan bagi Direktorat PAI kalau Bapak Ibu tidak jujur. Yang rugi adalah Bapak Ibu sendiri. Kenapa? Karena TK online ini bukan ujian, tetapi ini untuk membuat peta kompetensi, ingin melihat layanan pendidikan, layanan pelatihan apa yang harus diberikan oleh Kementerian Agama kepada guru PAI, sehingga ketika memberikan layanan kepada peserta didik layak. Apalagi yang sudah sertifikasi, apakah bisa dijamin itu kelayakannya? Apakah bisa dijamin pembelajarannya tidak disorientasi? Apakah dijamin mereka paham IT, bisa buka laptop, tahu username passwordnya, kan gitu. Nah, karena itu ini adalah kesempatan bagi GPAI membuktikan dirinya, tahu diri gitu. Oh, ternyata ini loh kompetensi saya di sini, dan tidak perlu malu. Ini kan kita diri ya, nggak perlu malu. Toh yang tahu hasilnya adalah kita sendiri. Gak ada orang lain, Bapak Ibu, yang tahu, tenang aja. Dirinya sendiri. Ya, tentu bersama stakeholder. Yang akan tahu nilai ini adalah yang pertama, dirinya sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu pengawas PAI itu hanya tahu terkait dengan jenis pelatihan yang akan Bapak Ibu butuhkan, yang akan Bapak Ibu jalani, sehingga tidak tahu nilainya. Tenang saja, nggak usah khawatir. Yang ketiga, Kanwil Provinsi itu dapat rekapannya, Bapak Ibu. Jadi jumlah rata-ratanya untuk masing-masing guru dan peta kompetensinya. Jadi tidak tahu si A nilainya berapa, no. Oh, kamu nilainya segini loh, jelek. Gimana kamu pelatih nasional? Pak Jumadi itu profesional 2. Kok justru profesional 2 nilainya paling rendah dibanding yang kayak gitu? Enggak, Pak kan jadi Kanwil nggak bisa buka itu.
Yang diketahui adalah rata-rata pedagogik untuk jenjang SMP sekian, ya kan? Profesional 1 sekian, profesional 2 rata-rata sekian, sehingga pelatihan yang harus dikemas, yang harus segera dilakukan, berikan layanannya adalah ini berdasarkan peta kompetensi. Direktorat PAI juga sama. Direktorat PAI subdit juga akan mendapatkan informasi berdasarkan jenjang SD sendiri, TK sendiri, sehingga ketika Pak Menteri bertanya bagaimana kompetensi guru-guru kita ini Pak hasilnya, tidak orang per orang ya, tetapi rekapan data secara umum ini untuk menentukan jenis kebijakan. Kemudian terkait tadi, ada perubahan mindset yang harus kita bangun Pak C, Pak Ketua Tim dan teman-teman. Jangan sampai kita justru membuli guru-guru kita untuk ayo belajar, kemudian nanti mau PK online. Jangan begitu. Itu membangun mindset bahwa kita itu belajarnya hanya kalau mau ujian, hanya kalau mau kan. Kalau sekarang kita rame-rame mau belajar ya belajar tuh bagus, ya baik, tapi jangan diberikan kesan bahwa belajar itu kalau mau ujian. Kalau nggak ada PK online belajar nggak? Nah berarti kita itu justru menambah dosa bagi anak-anak. Kalau anak-anak dikasih ujian baru belajar, kalau nggak ada ujian berarti enggak. Ini sekaligus saya kritik Pak C ya. Jadi ujian sekolah itu masih ada nggak? Kalau ujian sekolah masih ada, itu mindset-nya yang keliru. Kurikulum Merdeka tidak mengajari itu. Coba dilihat itu aturannya di asesmen dan pembelajaran. Iya, kalau ujian sekolah berarti tidak paham kurikulum Merdeka, belajar lagi. Berarti 13 dengan pemerintah salah dengan kurikulum Merdeka. Ayo belajar lagi. Sekolahku belum merdeka, masih 13. Dan untuk kelas 9 kan masih kurikulum 2013 Pak. Sederhana saja kelas 9. Jadi baru kelas 8 assessment itu adalah memetakan si A Iqra 1, si B Iqra 2, si C Iqra 3, si D Iqra 4, Iqra 5 dan Iqra 6. Bagaimana mungkin di kelas 6 itu masing-masing Iqra-nya berbeda, diuji dengan Iqra 6 semua? Ya nggak lulus dong yang Iqra 1 sampai Iqra 5. Sederhana aja Pak C. Begitu kok, gimana mau dimulai? itu kritik saya ya. Saya tidak tahu apakah kebijakan ini masih akan berlanjut, tetapi itu jangan sampai membawa mindset belajar itu kalau ujian. Ya. Terus apa yang harus kita bangun? Belajar bukan karena ujian. Belajar itu adalah bekal untuk browsing masa depan. Belajar itu, kalau guru, belajar itu adalah untuk meningkatkan kompetensi dalam memberikan layanan kepada siswa-siswi kita, sebagai tugas kita sebagai guru. Dengan melakukan pemetaan kompetensi, kita jadi tahu diri posisi saya di sini, saya harus tingkatkan kompetensi ini. Sehingga ketika memberikan layanan pembelajaran kepada siswa, saya semakin kompeten, halal lah kira-kira itu uang tunjangan profesinya gitu loh. Jadi kalau kita belajarnya karena mau PK online, wah ini mindsetnya mundur. Gitu. Karena itu saya sarankan nggak usah belajar, PK online jalani aja, enjoy aja 100 soal diklik. Apa mana jaluk bocoran soal ya? Iya, saya pastikan soal-soal yang beredar di lapangan. Saya tadi baca beberapa soal. No, bukan itu soalnya. Dan insya Allah bukan tidak ada soal yang bocor. Aman lah, aman soalnya, masih aman soalnya. Dan jangan panik. Saya khawatir dengan soal-soal yang banyak beredar, kita panik mempelajari seolah-olah itu yang akan keluar. Jadi saya tidak mau teman-teman GPI SMP panik, tenang aja. Ini kok hanya pemetaan kompetensi. Ini kesempatan kita untuk mendapatkan pelayanan dari Kementerian Agama untuk terus meningkatkan. Jadi ini bukan soal tes, ya, betul. Tapi hanya instrumen pemetaan, instrumen untuk memetakan diri. Nah, yang penting tadi jaga kesehatan, laptopnya disiapkan, paket internetnya ada, gitu ya. Itu yang jadi pengurus MGMP harus membuat tenang situasinya, jangan menambah panik. Nah,
kemudian tadi ya username password itu. Kalau username password kepegang insya Allah aman. Rata-rata paniknya justru ketika nggak masuk gitu. Ini soalnya gimana ini Pak, saya nggak bisa itu Pak, ternyata nggak ada kuota internet. Nah itu yang harus dipahami bersama. Kalau ada masalah nanti terkait dengan PK online, nanti bisa menghubungi Pak Jumadi lah. Pak Jumadi ini adalah salah satu pelatih nasional, ketua MPB provinsi dan pelatih nasional, dan termasuk di dalam tim direktorat juga. Ya, sehingga nanti insya Allah untuk Jawa Timur aman lah. Kalau ada apa-apa, tanya Pak Ketua MPB provinsi, gitu ya. Baru nanti kita hubungkan kalau ada masalah trouble di. Bagaimana kalau ada soal yang tidak bisa terbaca? Ya. Jawabannya cuma satu, Bapak Ibu. Pastikan internetnya lancar. Nanti pasti akan terjadi. Pak, ini soal Arabnya nggak muncul, Pak. Tabelnya nggak bisa kebaca. Jawabannya jelas. Pastikan internetnya lancar. Itu nggak kebaca karena internetnya tersendat. Jadi mungkin agak besar ininya dibanding teks biasa. Kamera on, Bapak Ibu. Jadi kamera itu otomatis nyala, nggak usah dinyalakan oleh Bapak Ibu, otomatis akan nyala. Itu sebagai support system bahwa kita diawasi oleh internal malaikat. Ya, malaikatnya internal. Jadi malaikat roket atletnya itu tertanam dalam sistem. Ya, sistem yang ada di aplikasi LMS maupun sistem di kendali diri Bapak Ibu GPAI. Jadi melekat di dua-duanya, sistem dan di diri. Jadi itu yang dan kita harapkan pemahaman tadi, kesadaran bahwa ini adalah konteksnya untuk memetakan diri agar mendapatkan pelatihan yang tepat. Itu bukan untuk tinggi-tinggian nilai, no. Kalau tinggi-tinggian nilai emangnya kita sedang beradu apa gitu ya, tidak. Bukan hebat-hebatan. Toh juga tidak diumumkan hasilnya secara vulgar begitu di mana-mana orang akan tahu, no. Gitu ya, tidak. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan sebagai bahan penegasan. Lebih banyak kita akan tanya jawab saja. Barangkali ada yang bertanya Pak Jumadi dan Pak siapa tadi bosnya, Pak Sekretaris. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih. Bukan sudah ada yang angkat tangan. Tadi yang angkat pertama adalah Bu Siti Mufidah dan Pak Muhammad Salam. Bu Siti Mufidah dulu untuk mengawali. Silakan. Buka kamera. Dibuka kameranya. Bu Siti Mufidah. Nggak aktif. Lanjut ke Pak Muhammad Sahlan. Moga Pak Muhammad Sahlan yang sudah angkat tangan. Masih mute itu Pak Sahlan. Iya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk teman-teman GPAI, khususnya Bapak Huda dan Bapak Ketua MGP Jawa Timur. Tadi dijelaskan sama Bapak Huda itu bahwa jawaban kita itu akan tersimpan dengan sendirinya. Sekalipun kita harus terpaksa lepas dari LMS itu. Pertanyaannya begini Bapak. Pada saat kita mengalami kendala, baik itu karena internet ataupun karena apa, baik karena jaringan ataupun apa, apakah akan diakumulasikan jamnya itu? Apakah akan pada waktu keluarnya itu akan tetap terakumulasi sebagai bagian dari jam yang ada itu? Ya. Nah, khawatir habis waktunya. Terima kasih Bapak. Ya. Kita baru 5 menit. Baru jawab satu soal kemudian tutup ya atau hilang nanti jam 1 siang akses lagi ya, waktunya masih utuh Pak, masih 3 jam kurang 5 menit, nggak hilang, tenang saja. Dia hanya terstop pada saat dia berhenti, nggak punya akses internet langsung otomatis berhenti di waktu itu dan bisa dilanjutkan pada saat dia bisa online lagi. Oke, terima kasih Bapak. Ada lagi, silakan Pak Heru Mahmud. Baik, lanjut Pak yang ketiga, Pak Asrori. Pak Asrori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Kabupaten Malang, kita putuskan kemarin hasil koordinasi dengan PAIS Kabupaten Malang, itu kita menggunakan titik kumpul. Dan sekarang pada tahap
penentuan titik kumpul tiap kecamatan. Jadi dijadikan satu per kecamatan. Kemudian pertanyaan yang saya ajukan, untuk nanti misalnya kita ada satu peserta yang sudah mengerjakan, kemudian belum selesai, itu sudah terlog out ya. Tetapi kemudian apakah nanti seandainya soal-soal itu belum selesai tuntas dikerjakan, apakah bisa login lagi? Itu yang pertama. Yang pertama saya jawab dulu, asal waktunya masih cukup, dia bisa login lagi, lanjutkan soal. Oke. Untuk pertanyaan kedua, karena kita bersamaan dengan kegiatan ujian SMP ya, dan juga SD, kegiatan ujian sekolah, nanti kemungkinan untuk Kabupaten Malang itu dijadwalkan login semua itu sekitar jam 10, jam 11, atau bahkan mungkin jam 12. Itu sudah disampaikan waktu rapat, karena peserta KPI 1.400 KPI Kabupaten Malang itu sedang mengerjakan ujian sekolah. Jadi loginnya itu kayaknya bisanya pada siang hari. Apakah hal ini dilakukan? Tidak apa-apa, Pak Suri. Jam 1 start juga tidak apa-apa. Terima kasih atas pertanyaannya. Salam. Berikutnya. Terima kasih Pak Soleh. Lanjut ke Pak Heru Makmun. Enggak, Pak Heru. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal untuk Pak Nur Huda sama Pak Jemati. Ini mumpung ada kesempatan. Mohon maaf karena Kabupaten Probolinggo ini masih hari Selasa kita koordinasi bersama PAIS. Ini sudah ancang-ancang untuk teman-teman, karena di Probolinggo itu terutama yang di daerah pegunungan sinyal itu. Nah, ini nanti kita ada titik-titik yang perlu kita sepakati bersama. Apakah nanti bisa istilahnya sama seperti itu, bisa menggunakan lab komputer atau memang sendiri-sendiri. Nah, kalau memang karena lab komputernya ada yang berhadap-hadapan, ada yang istilahnya ngumpul gitu. Apakah bisa semuanya seperti itu kita ngerjakan di satu lab sehingga semuanya bisa terakomodir? Ada kendala-kendala nanti kita bicarakan bersama. Ini saja. Kalau untuk pelaksanaannya masih kita menentukan bersama pengurus MPMP Kabupaten Probolinggo. Ini nanti setelah kita dapat koordinasi dengan PAIS di hari Selasa. Apa bisa Pak Nur Huda? Baik. Terima kasih. Gini, terkait dengan lab itu ini persoalannya dengan jaringan internetnya. Kalau internetnya cukup memadai, oke. Tetapi kalau tidak memadai, saya sarankan. Yang saya sarankan adalah pakai paket data masing-masing. Dan pastikan di lab itu komputernya pakai kamera. Kalau tidak ada kameranya, tidak kita sarankan. Oke. Ya, nanti kayak artinya pada saat sebelum kita mulai itu kita tes dulu semua itu kan menggunakan online penuh gitu, tidak seperti yang pengujian SPN atau yang lainnya. Nah, itu kita uji coba di hari sebelum kita laksanakan. Kalau memang oke, kita pakai internet yang ada di lab komputer itu. Terus di situ ada 3 atau 4 titik yang akan kita pakai labnya, sehingga bisa memenuhi. Kalau memang tidak bisa memenuhi, berarti titik kumpulnya nanti menggunakan data masing-masing gitu. Kalau memang di saat tes pertama itu tidak memenuhi gitu. Ya. Jadi nanti kita coba saja untuk semua lab apakah bisa online penuh full kan gitu nanti. Ya, oke, jadi silakan. Kalau bisa, kalau uji coba berarti sebelum tanggal 8 ya Pak ya. Oke, kalau uji coba bisa menghubungi teknisi siapa, kalau bisa nanti kita untuk mengaktifkan aplikasinya, terus kita mencoba kekuatan sinyalnya gitu. Ya kalau itu bisa browsing aja Pak, bisa buka online aja, bisa buka Google aja, ketik siagapendis.com, coba masuk di siaganya masing-masing. Ketika berjalan lancar, oke, sama aja seperti itu. Oh gitu, ya. Terima kasih Pak Nur Huda. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi? Ada lagi?
Pak Bu Zuhratul Gunawarah. Monggo Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, kami rasa kurang jelas. Ini Pak, tadi kan Jember ada koordinasi dengan Pak Kasibais. Info yang kami dapat, jika GPAI itu tidak mengikuti kegiatan PK online sampai batasan susulan tanggal 15-16, akan siaganya tidak bisa diakses, dan itu kan berimbas pada diri GPAI yang bersangkutan. Misalnya, kan besok kami akan sosialisasi Pak, misalnya ada pertanyaan, kalau sampai batas waktu susulan yaitu maksimal tanggal 16, GPAI yang bersangkutan belum bisa melaksanakan PK online, apakah masih tidak bisa mengakses siaganya Pak? Ya. Atau ada pemberian waktu susulan berikutnya? Seperti itu Pak Uda, terima kasih. Oke, di profilnya begini ya. Jadi besok itu terjadi post major mungkin di hari tanggal 9 itu dia mantu ya, sehingga tidak bisa PK online ya kan, atau mungkin listrik padam. Oke, kemudian nanti tanggal 15 itu dia berangkat umroh gitu ya. Ini simulasi aja, kira-kira begitu. Terus tanggal 16 ya masih perjalanan umroh. Bagaimana itu? Apakah itu tidak bisa mengakses siaga? Kira-kira pertanyaannya seperti itu ya Bu? Iya Pak. Itu sama dengan begini Bapak Ibu mau berangkat ke sekolah. Gimana kalau besok hari hujan? Terus kendaraannya banyak bocor, banyak kempes. Besok lagi akhirnya Bapak Ibu nggak jadi berangkat karena mikir khawatir besok begini, khawatir besok begitu. Berdoa saja ya, mudah-mudahan sukses dan lancar perjalanannya. Jangan berpikir besok terjadi gempa bumi, banjir bandang. No, kalau berpikir seperti itu kita nggak mau siap-siap kerja ya. Jadi berpikirlah bahwa ayo Bapak Ibu GPAI kita siap PK online untuk pemetaan COVID. Semangat, nggak usah khawatir. Jadi, apa kendalanya? Yang penting galakkan sosialisasinya, galakkan, pastikan semua GPAI dapat akses untuk layanan ini. Kalau terpaksa nanti tanggal 9 itu tidak bisa, kan ada tanggal 15 dan 16, ya kan? Kalau 15 dan 16 tetap tidak bisa, itu sampai kapanpun dia akan tidak bisa, Bu. Intinya tidak mau. Nanti ada kebijakan berikutnya. Bagaimana dengan akun siaganya nggak bisa diakses? Resiko. Ya, resikonya nggak bisa upload jadwal. Hari ini saya mengatakan seperti ini, besok kebijakan lain berbeda, saya tidak tahu, wallahu a'lam bishawab. Risikonya seperti itu, absensi nggak bisa upload jadwal, nggak bisa upload aktivasi otomatis nggak bisa, ya kan, ada insentif ya nggak iso cair, TPP itu risiko, ya kan. Nah, maka ayo, ini bukan ancaman, tetapi LMS itu mengingat, itu kan mesin bukan manusia ya, mesin. Jadi ayo ikuti langkahnya, ikuti PK online-nya. Jadi itu jadikan ini pemicu kita untuk bergerak bersama seluruh Indonesia. Jangan mengumpulkan banyak alasan untuk tidak ikut PK online. Gitu. Jadi itu mengendorkan semangat. Gitu. Jadi pikir nanti. Ya kalau dia nggak bisa alasannya apa, ayo untuk pikir nanti. Kebijakan akan diberikan oleh direktorat. Tetapi sekarang kita semangati teman-teman kita untuk mengikuti PK online sesuai dengan jadwal. Mudah-mudahan tanggal 9 semuanya sehat, gitu ya. Kita luangkan waktu. Kalau pagi anak-anak ujian ya kita siang hari, nggak bisa siang ya sore, kan gitu. Nggak bisa di sekolah ya di kafe, di tempat yang internetnya lancar gitu loh. Ya dikoordinir oleh teman Di warkop. MGP. Partai sama ketua LGB provinsi gitu ya. Oleh Warkop lancar, warkop. Siap Pak Uda, terima kasih. Kan gitu. Baik, saya kira itu Bu Zuhratul Munawwar. Ya, siap Pak Uda, terima kasih. Semangat. Oke, terima kasih Pak Uda. Berikutnya Bu Nikmatur Rahmah. Monggo.
Bu Rohmah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf tadi sempat menghilang suaranya, mungkin kayaknya yang bermasalah laptop saya ini. Akhirnya saya pindah ke HP baru bisa terdengar suara panjenengan. Mohon maaf Bapak, mau tanya, ini memang kami ini dari Kota Blitar masih belum ada koordinasi dengan Bapak Kasipais yang kayaknya yang insya Allah nanti masih akan direncanakan dalam waktu minggu depan baru kita bicarakan. Cuma ini kami ingin menanyakan dari beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ini kan ada beberapa GPAI yang belum terdaftar atau belum memiliki akun siaga. Otomatis mereka tidak bisa mengikuti atau mungkin ada alternatif yang lain sehingga mereka bisa mengikuti PK online ini. Terus intinya ini semua GPAI wajib ya Pak ya untuk mengikuti, baik yang mau purna. Kemarin sempat Bapak Ibu GPAI yang sudah sepuh, aku harus ikut atau enggak? Seperti itu. Saya jawab satu-satu aja. Iya. Layanan ini untuk GPAI yang terdaftar di akun siaga, punya akun siaga. Yang tidak punya akun siaga meskipun ngajar PAI belum sah menjadi GPAI, tidak terlayani oleh pengawas PAI-nya maupun oleh insentif juga tidak mungkin cair, dia di siaga nggak ada, ya kan? TPP apalagi masuk data pretest PPG ya nggak bisa karena dia tidak masuk di siaga. Bagaimana supaya masuk? Daftarkan. Kenapa nggak didaftarin? Apa masalahnya? Ya kan? Segera daftarkan itu ke seksi PAIS, kemudian melalui operator, kemudian menghadap dulu kepada pengawasnya ya supaya ada pengajuan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh operator. Jadi pastikan mereka memasukkan data itu dengan benar dan dapat akun. Nanti kalau dia masuk tapi belum dapat akun ya tidak perlu. Jadi yang bisa mendapatkan layanan PK online ini adalah yang terdaftar di akun siaga saja. Bagaimana dengan yang mau pensiun? Ini kenang-kenangan bagi yang mau pensiun. Ya, kenangannya adalah ya buka laptop, tahu ID, ya kan? Sama pengalaman mengerjakan soal PK online. Gak apa-apa, ini kan semuanya bagian dari layanan Kementerian Agama kepada guru PAI untuk memberikan jaminan mutu pendidikan agama kita. Itu ya Bu, yang mau pensiun nggak usah takut, nggak usah belajar, udah setahun juga saja. Jadi tidak, wah nanti kalau nilai jelek saya malu. Yang malu itu kalau ketahuan kan. Ketahuan sendiri malu ya baik, itu bagus. Masih punya rasa malu. Nah itu dia. Mungkin gini, teman-teman GPAI yang baru, kemarin kan kita sudah koordinasi sama operator Kemenak, operator PAIS, bahwa untuk mereka mendapatkan akun siaga itu harus terdaftar dulu dalam Dapodik. Ya, yes lah. Yes. Ya, makanya teman-teman ada kalau di Kota Blitar itu kebetulan memang kalau belum mencapai 2 tahun itu belum bisa masuk ke Dapodik. Belum layakan Bu. Siaga. Di syarat masuk surga itu kan ya pertama syahadat dulu kan gitu. Jadi syahadatnya itu kan ya masuk ke Dapodik itu. Ya. Bagian dari memastikan datanya betul. Ya. Oke. Ya, matur suwun Bapak. Ya. Ada lagi? Cukup? Masih ada lagi? Kayaknya sudah nggak ada yang habis ya. Ya. Baik. Sudah setengah 10 kurang 8 menit. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan sharing malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman pengurus MGMB ya, segera silaturahmi ke teman-teman GPAI dikumpulkan baik melalui Zoom maupun pertemuan luring dengan koordinasi dengan Pak Kasipais. Sampaikan laporannya. Kalau terpusat nanti mohon kalau ada absensi, tidak ada absensi pun sebenarnya di sistem sudah otomatis gitu ya. Tetapi akan lebih afdol karena Pak Kasipais juga akan terdata siapa saja yang melaksanakan secara mandiri maupun yang secara terpusat. Pengurus LDR bisa membantu dengan membuat Google Form
untuk absensi teman-teman yang melaksanakan secara mandiri. Sedangkan yang secara terpusat bisa langsung absensi di titik-titik lokasi yang Bapak Ibu sepakati masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mohon izin undur diri. Pak Heru Makmun, angkat tangan, ada apa? Silakan. Masih ada kendala, istilahnya kita pakai lab itu dan berhadapan-hadapan. Kamera itu pasti ada ketahuan antara yang satu dengan yang sebelahnya. Apa bisa seperti itu? Kalau kan yang ketemu belakangnya, Pak. Kalau saya menghadap laptop seperti ini, kalau dia berhadapan-hadapan kan kameranya kan dia menghadap sana sendiri. Yang berhadapan-hadapan siapa, Pak? Orangnya di situ laptop berhadapan-hadapan, ada yang membelakangi gitu. Istilahnya nanti kamera yang dihidupkan, kameranya kan hanya menghadap kepada yang menghadap laptop saja. Yang di sana kan menghadap laptopnya sendiri. Aman kok, Pak, kalau di laptop. Iya, tidak apa-apa. Takutnya nanti di punggungnya, Pak, punggungnya belakang nggak apa-apa. Ya, Bu, ya, nanti kita kondisikan kalau begitu. Oke, terima kasih Pak Uda. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi, dan saya mohon izin live karena ada kegiatan berikutnya yang harus kita selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uda. Terima kasih banyak Pak Uda. Terima kasih pada Pak Uda yang telah memberikan paparan penjelasan kepada kita semua, sehingga informasi tadi bisa kita bagikan ke teman-teman GPAI di Kabupaten Kota Bapak Ibu sekalian, dan tentu ini sangat ditunggu mengingat tingginya kekhawatiran dan kecemasan di GPAI teman-teman kita semua, dan ini menjadi pencerahan bagi kita semua, termasuk kita selaku pengurus MGMP Provinsi, Kabupaten dan Kota juga ya Bapak Ibu. Baiklah, untuk yang terakhir saya mohon pada Pak Muhammad Yahya untuk memberikan tausiah atau mungkin pencerahan bagi kita semua, karena ini momennya adalah momen selepas Ramadan, kemudian juga disambung dengan Idul Fitri. Pada Bapak Muhammad Yahya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Yang terhormat Bapak Bayi Muhammad Tahoro selaku Ketua Tim PAIS SMPLB Jawa Timur, yang saya hormati Bapak Muhammad Jumadi selaku Ketua MGMP BAI SMP Jawa Timur, yang kami hormati Bapak Nurhuda Kurniawan selaku Sekretaris Tim Pusat PPKB GPAI Nasional atau Pusat, dan segenap pengurus serta semua peserta MIP di malam hari ini. Ramadan dan Idul Fitri telah kita lalui. Kita semua memiliki kondisi yang relatif antara pemenang dan pecundang dalam memanfaatkan momen bulan Ramadan dan Idul Fitri. Kalau dianggap pemenang, yang harus kita ingat, kita berhadapan dengan setan yang dicancang. Dan kalaupun merasa menang, bukankah masih banyak kekurangan untuk mendapat predikat sebagai pemenang. Meski demikian, kita semua berharap untuk mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya, serta terbebaskan dari neraka.
yang semua kita berharap dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga mengingat sebuah ucapan atau ungkapan, laisal id liman labisal jadid walakinal id liman ta'atuhu yazid. Hari raya itu bukan pakaian yang bagus, tetapi dikatakan hari raya itu apabila ketaatan kita bertambah. Artinya bagaimana kualitas kita selaku manusia ini mengalami peningkatan. Semoga kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah dan memperoleh keuntungan. Minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan juga kita bisa menjadi muttaqin, muflihin, yang ditandai dengan semakin bagusnya kualitas kita dalam segala hal. Yang pertama, hablum minallah, dengan meminta ampunan dan memperbaiki hubungan kita kepadanya. Yang kedua, hablum minan nas, dengan kebiasaan saling memaafkan terhadap sesama dan memperbaiki pola hubungan sesama, terutama sesama GPAI, kepada atasan, kepada peserta didik, dan kepada siapa saja yang ada di sekitar kita, supaya kita tidak termasuk orang yang merugi. Maka kita ingat apa yang terdapat dalam surat Al-Asr. Kesatu, dengan memperkuat keimanan. Yang kedua, dengan beramal soleh. Beramal soleh ini tidak hanya sekedar melakukan kebaikan, tetapi mengutip pernyataan Profesor Imam Prayogo, lakukanlah kebaikan dengan cara sebaik mungkin. Itulah amal soleh. Jangan melakukan kebaikan dengan asal-asalan. Barangkali ini yang sesuai dengan program BPKB. Kita ingin berbuat kebaikan dengan melakukan sesuatu yang terbaik. Yang ketiga, kita saling wasiat dalam kebenaran dan kesabaran, termasuk sharing kita di dalam mempersiapkan program-program MGMP. Saya kira demikianlah tausiah atau sekedar wasiat mewasiati dari kami, semoga membawa peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muhammad Yahya, singkat, jelas dan padat. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua ya Bapak Ibu. Kemudian untuk penutup mungkin sudah cukup ya. Saya sudah cukup, ini sudah jam 21.31 dan ini juga saya rekam, nanti saya berikan linknya biar informasi tadi juga bisa diketahui oleh GPI yang lain, juga bagi kita untuk pengingat kalau kita lupa memberikan informasi-informasi yang diperlukan oleh GPI kita. Sebagai penutup, saya mohon pada Ustadz Khairan untuk memimpin doa. Silakan Ustaz. Ustaz Khairan. Gimana Pak Khairan? Oh, hilang. Ustaz Burhan ya, Ustaz Burhan. Coba. Monggo, Ustaz Burhan. Enggak Pak Yai Burhan. Oh, Burhan, dinyalakan mic-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri acara ini, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita ajarkan dalam BK Online dan juga program-program kita untuk pengurus PAIS Jawa Timur lancar, sukses, dan barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa dhurriyyati wa ali baitil kiram syaudillahi lana lahmul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الوفي نعم وإنتاج مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وعالي سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأعوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات الحياة وبعد الممات اللهم اجعل مجلسنا هذا يا الله مجلسا مباركا ومرضيا محبوبا وسلمنا يا الله من آفة الدنيا وعذاب الآخرة ومن فتنة إنك على كل شيء قدير يسر لنا أمورنا يا الله أمور الدنيا والآخرة يا يسر يسير يا مدبر دبير يا مسهل سهيل سهل علينا كل عاصر وجاي بشير الذي برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفر يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة. الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sesi foto itu sebelum kita tutup silakan dinyalakan, dibuka kameranya, kita foto-foto bersama dulu. Oke, silakan dibuka kameranya, dibuka ya, semuanya silakan dibuka. Oke. Ya, oke. Silakan dibuka dulu. Kita foto. Tangannya begini semua. Oh ya, tangannya begitu semua. Ya, silakan. Tangannya di depan dada. Ya. Pada dada. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sudah. Terima kasih. Sudah cukup. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya Atas Berata yang memimpin jalannya pertemuan pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, tutur kata yang salah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai. Sampai menuju jazilah Buzuro Arifah ya Buzuro kok enggak